Jadi sebenarnya sebelum yang nge-gym ini ya, ini kan satu rangkaian sebenarnya. Tapi intinya adalah waktu itu kontrol bulan ketiga. Kontrol bulan ketiga. Jadi David ini kan ada dua hal yang harus dipastikan nih. Motorik sama kognitif. Motorik itu adalah bagaimana syaraf-syaraf di tubuh ini bisa merespon secara normal kembali. Karena dulu kan istilahnya agitatif, jadi dia masih sering melakukan gerakan yang tidak disadari. Kayak misalnya tiba-tiba kejang, kayak kalau kita mungkin kayak kram gitu ya. Itu kan hal yang tidak kita sadari, tidak kita inginkan, tetapi itu terjadi. Nah, itu butuh terapi. Terapinya itu memang kalau di awal kita kan pakai ini ya, fisioterapis dari Mayapada. Fisioterapis yang tiap hari ke rumah, jadi dia ngajarin bagaimana cara jalan. Itu program 3 bulan awal itu, bagaimana cara jalan, terus bagaimana cara duduk, cara jongkok, ya hal-hal basic tentang kegiatan ya, kegiatan yang terkait sama otot. Nah, kemudian berangsur, otomatis kan itu ada progres kan, dia makin lurus, jalannya makin benar, maka dibutuhkan juga latihan yang lebih advance ya, lebih advance. Karena bagaimanapun juga dia umurnya udah 18, terus mengalami trauma yang menyebabkan banyak kemunduran. Nah, sebulan yang lalu, berarti bulan apa itu? September ya? Agustus. Aku dikontak sama Chico Jericho. David, ini aja latihan di tempatku aja, deket kok. Terus akhirnya kita kontakkan, ternyata tempatnya dekat, yang buat latihan cuma di Barito. Ya udah, akhirnya dia latihan di sini. Meneruskan fisioterapi tadi, tapi lebih ke ngisi massa otot ya. Jadi lebih ke latihan yang lebih advance lagi, karena dia harus ngejar. David ini harus ngejar supaya dia normal kembali. Itu yang motorik, itu yang kita lakukan. Kemudian yang kedua kognitif. Kalau kognitif ini lebih ke ini ya, konseling psikologi kalau sekarang. Itu dilakukan kalau dulu di rumah dulu. Tapi karena jadwal dia padat, kan memang sengaja kita padetin atas hasil dari pemeriksaan dokter Tatang. Ini padetin dengan kegiatan-kegiatan motorik, karena nanti kognitifnya ini, memorinya akan mulai terbiasa dan mengenal kembali kebiasaannya. Makanya dia kan disiplin, jam 5 harus bangun. Nanti terus berangkat, saya antar ke sekolah. Nanti tiap hari Senin, pulangnya jam 3 kan dia, jam 3. Nanti jam 3 selesai, dia ada latihan lagi. Setelah itu pokoknya selesai itu dia jam 5, jam 6-an lah. Jadi memang seperti itu terus, selain sekolah ya. Nah, yang kognitif, akhirnya psikolognya karena jadwal dia padat, akhirnya ke sekolah. Jadi psikolog dari LPSK berkolaborasi dengan guru BK dan wali kelas. Jadi ada kunjungan ke sekolah untuk membantu David dari sisi psikologi, dan sesekali ada asesmen. Ada peningkatan enggak gitu kan, rapotnya itu ya, asesmen. Walaupun sampai hari ini kalau yang terkait kognitif masih jauh ya, masih banyak lupa, masih lebih ke perilaku ya. Perilakunya kan berubah nih anak. Perilakunya berubah, jadi lebih, kalau istilah dokter Tatang itu dia eksplosif. Jadi nggak ada ini ya, nggak ada barriernya. Kalau dia pengen nyeletuk ya nyeletuk aja gitu.
Itu kan kadang-kadang kalau di lingkungan sosial kan nggak baik gitu, kayak gitu. Berarti itu efek dari kognitif sebenarnya. Efek dari trauma. Ya, trauma. Ha-ha. Kan ada traumanya nih di akson. Jadi otak bagian luar di antara otak kanan dan kiri ini ada kayak jembatan ya. Traumanya kan di situ tuh panjang itu. Di situ dan itulah yang eh, kita ikhtiarkan untuk biar sembuh bagaimana gitu. Nah, memang terapi gitu. Nah tadi kognitif berarti masih belum. Masih belum. Kalau untuk motoriknya dari Om Yanaka sendiri melihat Motoriknya udah bagus banget ya. Kan dia sudah bisa latihan-latihan yang lumayan berat. Latihan-latihan lumayan berat itu dia sudah bisa, sudah mampu. Nah, menurut coachnya juga ada peningkatan yang bagus. Kalau fisiknya sih insya Allah udah oke ya kalau dibilang. Udah oke gitu. nah untuk melihat mungkin dari sisi masih panjang lah yang harus dilakukan tadi David sempat bilang kalau recovery ini menurut dia baru 50%. Ya, Recovery. hasil asesmen kan. Asesmen itu Apa kan itu dari sisi yang tadi Om? 50% kognitif dari itu. sisi kognitif itu Iya, ya berarti masih panjang perjalanannya. masih panjang karena jadi sekolahnya dia ini juga menjadi bagian dari terapi. Kayak misalnya kemarin dia ada satu hal yang melanggar aturan sekolah. Jadi dia diingetin lagi bahwa di sekolah itu ada aturan yang begini. Kalau kamu langgar, kamu akan dapat sanksi. Nah, hal-hal kayak gini yang dia masih harus terus diingetin karena kadang-kadang dia nggak nyadar bahwa yang dilakukan itu salah. Nah, ini kan di lingkungan sosialnya nanti kan akan jadi masalah. Dia merasa nggak salah tapi ternyata norma di masyarakat hal tersebut tuh nggak benar gitu loh. Nanti dia akan berkonflik gitu. Tapi ya untuk terapi itu juga sebetulnya daripada homeschooling Ya, itu ya sebetulnya karena dia banyak ya kalau homeschooling memang tidak disarankan karena dia butuh lingkungan sosial yang benar-benar heterogen ya, yang benar-benar gue harus ketemu sama orang yang ya macam-macam karakter. Dari situ dia akan mulai mengenal kembali bahwa oh ternyata dunia tuh kayak gini, yang apa, yang yang terjadi seperti ini kayak gitu. tapi melihat semangat David seperti apa Om? Kalau semangatnya sih luar biasa ya. Nggak pernah ngeluh dia, nggak tahu kalau di depan saya sih nggak pernah ngeluh. Dia disiplin, dia sudah bisa disiplin artinya bangun pagi, kemudian bersekolah. Nah, tapi kan perjalanan dari pagi sampai siang dia sekolah kan banyak hal yang ini ya, yang apa yang itu yang ngontrol sekolah dan beberapa kali memang ada pelanggaran-pelanggaran kayak gitu. Dan itu memang dia merasa biasa-biasa aja. Berarti untuk pelanggaran dilaporkan dari pihak sekolah ya Sekolah iya, langsung ke ke orang tua, iya. Ya kena sanksi, ya begitu. nah dari Om sendiri sudah sejak kejadian 8 bulan sejak keluar dari rumah sakit sudah 6 bulan sudah selama ini itu masih banyak PR bagi dari sisi kognitif. Wah, banyak. Bagaimana Om sebagai maksudnya orang tua yang sudah 8 bulan menjalani untuk memulihkan David? Kita ngikutin dari dokter aja ya. Kasih dia kegiatan yang terkait sama motorik. Jadi saya support terus tuh. Mau latihan, dia latihannya seminggu berarti 4 kali kan. 3 kali dia latihan di gym, 1 kali merpati putih. Kemudian 3 harinya di sela-sela latihan itu konseling psikologis. Jadi memang sepadat itu. Nanti kalau weekend sengaja memang kayak besok nih di Bulungan ada temen-temennya pada main. Dia kan dari anak skena underground gitu ya. Jadi besok Bulungan ada main. Memang sengaja saya yang antar. Ayo nonton. Ayo nonton. Biar dia selalu bersosialisasi terus. Itu sih yang kita lakuin. Tentu saja jadi orang tuanya yang ngalah. Jadi kayak saya harus cuti di beberapa pekerjaan karena memang pagi siang itu memang
waktunya buat David. Maksudnya saya harus memastikan dia sampai sekolah, kemudian saya harus memastikan juga dia saya jemput dan pulang sampai rumah kayak gitu. Sampai saat ini Om masih merasakan sedih tidak? Hmm, udah lewat ya itu ya, udah lebih ke bersyukur ya kalau sekarang ya. Maksudnya ini kan kita kayak dapat berkah gitu. Kalau melihat dari apa yang dia alami dan beberapa hasil diagnosa awal di rumah sakit kan, ini kayak keajaiban buat kita gitu. Sampai bisa seperti yang sekarang gitu. Mungkin kalau lihat di medsos yang sering saya share dari awal itu kan sekarang beda banget. Sekarang udah tampak normal gitu kan, tampak normal seperti itu. Untuk rasa amarah apa masih ada? Kalau di asesmen sih masih ada, Amarah. masih ada nggak terima gitu, masih ada walaupun untuk meluapkan itu dia juga kadang-kadang nggak bisa nahan terus akhirnya terlampiaskan mungkin dengan bersedih atau tiba-tiba nangis kayak gitu kan. Nah yang kayak gitu yang apa yang jadi catatan ya, maksudnya berarti beberapa ingatan dia itu sudah kembali gitu kan. Ketika dia sudah bisa marah atau sedih itu kan artinya ada hal yang dia olah di otak dia dan oh aku ternyata begini. Kalau dari sisi Om sendiri, apakah masih ada rasa amarah itu? Jelas lah. Jadi kalau buat saya sendiri sebenarnya tinggal mengelola rasa ini. Amarah pasti lah. Siapa yang nggak marah kan itu. Tapi karena sebagai warga negara yang segalanya urusannya sama hukum, ya kita ikhtiarnya di situ aja sekarang. Kayak misalnya kemarin di vonisnya maksimal ya kita apresiasi bahwa ini pengadilannya cukup adil ya, karena kan mungkin baru kali ini ada penganiayaan berat berencana yang divonis maksimal 12 tahun itu maksimal. Kemudian mereka nyoba untuk banding, tetapi jauh-jauh hari sebelum itu saya sempat tweet itu, ya silahkan mau banding atau kasasi itu kan hak, tapi saya bisa pastikan bahwa nggak akan ada artinya gitu. Kenapa? Alasannya jelas banget. Dia terbukti melakukan secara sah dan meyakinkan. Kemudian dia menghalang-halangi proses penyelidikan dengan membuat laporan palsu. Kemudian dia memanfaatkan beberapa aparat oknum ya kalau kita bilang untuk ngakalin kasus ini. Saya jelaskan juga di pengadilan. Kemudian attitude-nya ketika sidang juga masyarakat se-Indonesia lihat loh. Nah, hal itu nggak akan bisa meringankan dia. Ya, insya Allah besok ketika kasasi juga akan sama. Akan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seperti banding di Pengadilan Tinggi kan itu juga menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oke, sebelum masuk ke David yang akan kuliah nih, dari sisi sana, dari apa yang Om alami terkait restitusi. Ya kita lihat aja ya. Maksudnya kayak kemarin di PN itu akhirnya dihitungin sama hakim restitusinya sekian karena ini terobosan hukum kan, restitusi ini belum pernah ada dan itu bisa diajukan sebenarnya. Jadi kemarin kemudian dihitung yang lebih rasional menurut majelis. Tapi dari jaksa kan banding juga tuh bahwa tetap ada imaterial yang harus masuk. Nah itu
Itu biar mekanisme pengadilan aja kalau kalau kita mah nggak ini ya nggak fokus ke situ ya. Kita fokusnya ini udah dihukum maksimal, Dan tadi kemudian harus membayar restitusi, udah itu aja. Kalau besarannya sih kita nggak terlalu mikir ya, karena ya lebih ke ini ya, alasannya adalah ke deterrent effect. Sekarang tuh ya tahu sendiri lah di Indonesia ini banyak banget kasus yang mirip, tapi ada yang lolos tetap. Padahal untuk korban itu yang diderita tuh seumur hidup. sebagai papa juga nih, kan 8 bulan bukan jalan yang panjang gitu Iya. ya Om. Akhirnya ya David aduh bisa kuliah nih, masih berkesempatan gitu. Jadi Tadi Om bilang bersyukur juga. ya tentu saja kita sebagai orang tua harapannya juga akan mensupport ya, dia pengennya apa, pengennya kuliah, oke. Terus kapan hari kita ajak liburan kan ke Bali, malah pengennya kuliah di Bali. Ya tetap kita support aja. Nanti dia akan merasakan itu bahwa kompetisi untuk jenjang yang lebih tinggi dari SMA ke jenjang kuliah itu ada yang harus diperjuangkan dan sangat kompetitif kan itu. Nah, dari sekarang dia biar belajar itu dulu. Maksudnya, oh, gua mau kuliah ini berarti gua harus harus nambah skill, nambah knowledge, kemudian nambah juga jejaring. Nah, itu dulu yang selalu saya sampaikan ke dia kalau dia pas inget pengen kuliah ya itu. Kamu harus skillnya, terus minimal nambah teman. Karena beda dunianya, nggak kayak sekolah. Ya itu ya gambaran-gambaran orang kuliah aja yang kita Apa ini. yang Om takutkan? Karena kan akan tinggal terpisah dari Om. Walaupun Heeh. tadi David sudah sempat ngomong, ya dulu sempat pesantren, jadi tinggal dari papa, ya udah biasa. Tapi dengan kondisi yang berbeda Ya, saat itu dan sekarang, apa ya Om? tentu saja kalau kecemasan itu orang tua yang nggak usah menghadapi tragedi seperti saya aja, dia akan pasang cepu untuk anaknya yang jauh kan. Iya kan? Apalagi ini penanganan khusus gitu. Dan dia kan menjadi seorang anak yang berkebutuhan khusus ini sebenarnya. Kebutuhan khususnya tentang apa? Tentang empati, tentang kedekatan, tentang value. Ini lebih lebih apa lebih lebih kita harus lebih dekat lagi karena dia mengalami regresi usia sosial kan. Jadi usia sosial dia tuh kayak anak setara 8 tahun. Jadi kadang kayak bocah memang. Nah ini kan kita ada waktu 2 tahun. Nah ini kita lihat aja nih. Dalam 2 tahun ini apakah ada progres yang baik atau enggak? Ya insya Allah sih membaik. Kalau membaik kan artinya kita juga bisa lebih prepare gitu. Kita lebih siap juga. Nggak perlu terlalu parno juga. Kalau sekarang ya saya masih parno lah. Orang dia sekolah aja kadang-kadang masih nyasar-nyasar. Oh iya, Lah iya. Nih misalnya nih, dia sekolah 11B kan kelasnya. Kalau dia kencing nih misal ya, pipis gitu. Nanti masuknya bisa ke 11D, oh 11C. 11, Iya. oh Nah, bisa nggak kalau misalnya itu kita bayangkan tiba-tiba sekarang dia di sana. iya Nah, dengan konsep tahu-tahu di Lombok atau itu kan pusing juga. iya Gitu. masih panjang ya. Masih panjang ya insya Allah ya. Kita sih optimis ya di 2 tahun ini. Kalaupun misalnya tidak ada progres ya nggak tahu nih apakah kita yang harus pindah ke sana atau dia biar kuliah di sini aja itu nanti masih panjang lah itu. Tapi intinya kita orang tua pasti akan support dia yang terbaik lah. Gitu. Terkait jurusannya Om, David bilang mau ambil komunikasi kan, Iya. dan katanya Om support, ya support tapi nggak terlalu, ya tapi support aja. Nah, gimana menurut? Ya itu kan sebenarnya orang tua itu melihat potensi anak kan.
Tapi anak kan juga punya kemauan. Kita sebagai orang tua nggak bisa maksain, kita hanya bisa ngasih masukan. Lo itu cocoknya di sini karena lo skillnya ini. Karena kalau pribadi ya, saya pribadi dari dulu pengennya dia masuk IKJ. Kenapa? Karena dia punya basic seni. Dia pinter main drum, dia pinter main kendang. Nah, orang tua kan mikirnya, oh ini nih skillnya nih. Tapi anaknya pengennya ke komunikasi, ya kita harus support. Kita harus support. Paling saya kasih tahu komunikasi kamu tahu. Zaman sekarang nih, eranya sudah jadi era digital. Komunikasi yang dulu zaman-zaman TV dan lain-lain ini akan segera berubah. Broadcasting akan berubah. Sekarang sudah ada AI teknologi. Itu dia tak masukin kayak gitu terus biar mikir gitu. Oh, berarti besok gua harus begini gitu. Gitu kira-kira seperti itu. Oke Om, terakhir mungkin rencana untuk keluarga dan David ke depannya seperti apa gitu, dan mungkin inginnya Om David ini ada target mungkin. Tadi kan 2 tahun ya, nah mungkin lebih cepat kira-kira bagaimana Ya, gitu Om. saya itu selalu berada dalam posisi ada hitungan, tetapi menghadapi realita yang tadi saya sampaikan dapat berkah. Contoh, di awal ketika dia masuk, dokter menyampaikan ini koma bakal sangat lama karena tidak ada respon sedikit pun. Terus banyak sekali jurnal yang menyatakan diffuse axonal injury ini bisa berbulan-bulan bahkan komanya. Tapi ya kebesaran Allah ya. 8 hari dia melek. Kemudian 40 hari dia siuman. Ini kan melebihi dari apa yang udah dihitung. Bahkan dokter Tatang sendiri, dokter yang nanganin, ini keajaiban nih, belum pernah ada pasien diffuse axonal injury yang seperti David ini. Nah, kalau saya sebagai orang tua karena mengalami itu, ketika hitungannya 2 tahun dia harus bisa, maka insya Allah sih sebelum 2 tahun dia udah lebih cepat balik. Kemudian ya bisa hidup normal lagi gitu. Normal dalam arti dia bisa kita lepas kuliah, orang tua bisa memantau dari jauh. Tapi kalau sekarang sih ya memang belum bisa. Gitu. Harapannya sih itu aja, balik normal aja udah.